Jadi buat bedengan itu nggak penting hari ini. Itu. Buat bedengan tetap tapi dengan cara yang lebih gampang. Jadi tanah itu, ya, pertama harus dijaga kegemburan dan kelembaban. Yang kedua adalah pengayaan mikroba. Ya, ini aja. Jadi jaga gemburannya, kelembabannya, diperkaya mikrobanya. Menjaga gemburan itu dari mana? Ini selama ini saya udah ngajari teman-teman yang di sekitar saya tentang mulsa alami. Cuma selama ini saya kan ngomong ketebalannya 15 cm mulsa alami. Ternyata yang benar 10 cm. Mulsa alami 10 cm. Kenapa sih harus 10 cm? Pertama, udara masih masuk ke permukaan. Yang kedua, menjaga kelembaban tanah. Mikroba itu perlu lembab, permukaan harus lembab. Ya, jadi, nah ternyata dengan mulsa alami kita pertahankan 10 cm, ini kebutuhan air buat tanaman sudah terpenuhi 70%. Nah, ini baru yang saya dapat peroleh. Hanya menjaga kelembabannya. Mulsa alami pertahankan 10 cm selama kita budidaya. Jadi samping kelembaban terjaga, ya kebutuhan air tanaman terpenuhi dari kegiatan itu. Tapi terkait dengan terus 30% dari mana? Karena tadi saya jelasin ketika kita bicara soal gimana sih budidaya tanpa air, gitu kan? Yang kedua adalah pengayaan mikroba. Kalau di BSM itu kan pakai pembenahan tanah, ya kan? Saya punya kemarin beberapa kali saya sama tentang pupuk pengayaan mikroba. Ternyata yang paling praktis adalah air cucian beras yang difermentasi. Cuma ini harus 1 liter berarti 5 liter, kemudian ini untuk 10 beddingan. Diberikan 5 hari 1 kali selama 1 bulan. Itu mikrobanya udah hebat banget. Ya. Jadi ini pilihan. Teman-teman misalnya aku udah terlanjur punya pembenahan banyak, ya pakai pembenahan. Kalau habis, saran saya pakai ini, gratis banget kan. Bagaimana fermentasi? Misalnya gini. Ini galon 15 liter, kita isi misalnya 14 liter ya. Ini kita tutup dengan kain, jangan tutup rapat biar udaranya masuk. Difermentasi selama 3 hari, itu udah jadi pembenahan tanah yang luar biasa. Cuman laukannya gini, diperbanyak 5 kali, kemudian lauk 5 liter itu untuk 10 beddingan. Kemudian laukan 5 hari sekali selama 1 bulan. Baru bumbunya sempurna banget. Nanti teman-teman kalau punya beddingan dilakukan ini ya, teman-teman tusuk itu 30 cm masuk. Terus 5 liter untuk apa? 5 liter untuk 10 beddingan. Tapi lakukan 5 hari sekali selama 1 bulan. Berarti 6 kali ya Pak? Berarti 6 kali. 6 kali ya? 6 kali kata Pak Sahri. Fermentasi 3 hari ya? 3 hari. Oh, 6 kali. 5 hari 1 kali. 30 hari per 5 hari kan 6 kali Pak. Iya, iya, iya. 6 kali Pak. Kali sekian. Ya. Ya ahli matematika. Jadi 6 kali. ini namanya ini tanah datar, ya, nggak usah diolah. Teman-teman lakukan ini treatment
dan gembur. Bisnis itu. Jadi kemarin itu nggak ada orang nanam sayur, roti, nggak ada bedanya, nggak ada. Kalaupun berbeda itu karena hasil penumpukan berkali-kali. Jadi kalau kita lakukan sawah dilihat nggak enak, tapi yang penting produktivitasnya luar biasa dan murah, gampang. Kalau lahannya berumput, Kalau saran saya gini, banyak alang-alang. ya, saya hari ini alang-alang banyak banget di saya. Ya. Wah, saya potong, saya lempar ke lahan. Kalau misalnya alang-alang ini, alang-alang ya, ini alang-alang Rumput sudah. rumput atau alang-alang kan. Kalau alang-alang kan tinggi-tinggi, kalau saya dipotong pakai mesin rumput. Kalau kecil-kecil diinjek aja, diinjek kemudian ditimbun dengan mulsa alam 10 cm. Jadi Rumput nggak usah dicabutin, nggak usah ya. kalau itu tinggi kan harus dicabut pakai mesin rumput. Hasil potongannya ditimbun di sini 10 cm. 10 cm. Mulsa Terus alami spray ya. ini ya. Baru spray. Enggak. Kalau pengen cari balik, air cucian beras dulu, Ya. baru ditutup. Siram air dulu, air cucian beras baru ditutup. Biarkan 5 hari. Tutup mulsa alam ya tadi Pak. Tutup masalah. Itu apa saja mulsa alam itu? Yang Oh, ya kalau saya rumput yang banyak di lokasi ya rumput. Kalau ada habis panen jerami, jadi pakai jerami, daun-daun kering. Ada potongan kayu. Di sini apa namanya kecil-kecil segini? yang redajen, Bukan. Bukan kayu. sebetan ya? Orang Sebetan tahu apa? sebetan tapi besar kecil-kecil. Ya. Yang paris loh. Oh, Mungkin orang gaul. sampah itu Pak, sampah pabrik kan kayu tipis-tipis itu Pak. Refleks. Oh, itu banyak sekali itu Pak di tempat saya. Bisa itu Pak. Bisa. Ini kalau ada penggilingan kayu, redajen. ada yang serbuk, ada yang kasar gini-gini. Oh, Itu yang kasar, tapi jangan serbuknya langsungnya menyebabkan lembab. Terus dari kasar. Jagung itu kan limbah buang Pak. Boleh, tapi tolong dihancur. Kalau yang dari mesin kan udah segini-gini Pak. Nah, tidak apa-apa. Udah tahu tuh yang jelas itu. Itu kan dibuang, maksudnya tampung di Iya. sawah Pak. Iya. Saya banyak Itu mubah, pasti dibuang. Pak daun Jagung. Boleh. Berhubungan malah desa. Penggilingan kan pasti dibuang pinggir kali. Gampang kan. Jadi terapkan ini. Saya nampak hari ini kan di Semarang tidak pakai olahan. Hari ini. Biasanya pakai olah tanah habis 7,5 juta. Betul. Saya bisa ngirim 7,5 juta berarti kan tanpa olah tanah. Jadi kan saya biasanya kalau Semarang mau halnya minta ampun berbeda. Itu 1 hektar bisa 25 juta. Sama Pak. Hari ini saya nggak pakai olah tanah. Jadi saya ngirim 25 juta. Gitu. Jadi buat petani ilmu ini luar biasa. Tapi kalau jualan pupuk tetap jualan punya kita. Akhirnya terlanjut punya pupukan, punya ilmu pupuk dan sebagainya. Akhirnya ini budaya terapkan ilmu. Itu ya, pertanyaan. Ini Pak. Kalau nanam horti pada umumnya itu kan di bed. Jadi kalau hamparan luas, nanti kalau hujan kan biasanya ada air yang over ya Pak. Itu gimana? Apa otomatis? Ya,